Iran hancurkan 8 fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rusia hadapi kelangkaan bahan bakar akibat serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi. Penggemar Iran menuduh ada kejanggalan hasil imbang 3 sama di laga antara Austria dan Aljazair. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Biara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Iran mengklaim menghancurkan 8 fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ mengatakan operasi militer dilakukan menggunakan rudal balistik dan drone terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain pada Minggu 28 Juni 2026. Sasaran serangan meliputi pangkalan udara Ali Al Salem di Kuwait serta sejumlah fasilitas terhubung dengan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Total ada 8 fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain dihancurkan. IRGZ menyebut serangan sebagai tindakan balasan atas serangan Amerika terhadap fasilitas Iran di Sirik dan Kezem pada Jumat dan Sabtu 26 dan 27 Juni 2026. Aksi ini menjadi salah satu serangan paling signifikan dilancarkan Iran terhadap aset militer Amerika Serikat di kawasan sejak konflik memanas pada Sabtu 28 Februari 2026. Eskalasi terbaru ini terjadi saat meningkat ketegangan di kawasan Teluk hanya 2 pekan setelah ditandatangani nota kesepahaman di Swiss pada pertengahan Juni 2026 yang dimediasi Pakistan untuk mendorong berakhir konflik. Informasi berikutnya, ketegangan hubungan Cina dan Jepang kembali meningkat. Beijing memasukkan 20 perusahaan Jepang ke dalam daftar hitam ekspor dengan alasan meningkatkan militer Tokyo. Pemerintah Cina mengumumkan penambahan 20 korporasi Jepang ke dalam daftar hitam ekspor pada Senin 29 Juni 2026. Beijing menuduh perusahaan-perusahaan ini mengekspor barang-barang bisa digunakan keperluan militer dan sipil. Kebijakan ini menambah perselisihan berlangsung berbulan-bulan antara Cina dan Jepang. Hubungan Jepang dan Cina makin memanas sejak November 2025 setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai kemungkinan respon militer Tokyo apabila Taiwan diserang Beijing. AFP melaporkan Kementerian Perdagangan Cina menegaskan pasokan dari puluhan korporasi dinilai memberikan kontribusi mendongkrak kapasitas serta kemampuan militer Jepang secara signifikan. Beijing menegaskan kebijakan ini diterapkan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional sekaligus memenuhi kewajiban internasional mengenai pengendalian ekspor dan non-proliferasi. Dalam daftar terbaru, Cina juga menyasar sejumlah lembaga dan perusahaan teknologi pertahanan, termasuk Institut Nasional untuk Studi Pertahanan serta anak perusahaan pertahanan dan antariksa milik Mitsubishi Electric. Selain daftar hitam, Beijing memasukkan 20 entitas Jepang lain ke dalam daftar pantauan. Sejak Februari, Cina meningkatkan instrumen tekanan ekonomi menjatuhkan sanksi pembatasan ekspor terhadap puluhan perusahaan Jepang yang dituding terlibat program pembangunan kekuatan militer Tokyo. Cina saat ini merupakan produsen dan pengolah logam tanah jarang terbesar di dunia. Komoditas menjadi komponen penting bagi berbagai industri teknologi tinggi dan pertahanan. Ya, selanjutnya pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya sedang menghadapi kelangkaan bahan bakar akibat serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi. Meski demikian, Rusia menegaskan situasi berada di bawah kendali pemerintah. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan serangan Ukraina terhadap fasilitas energi Rusia menimbulkan gangguan pasokan bahan bakar. Meski mengakui kelangkaan BBM di sejumlah wilayah, Putin menegaskan kondisi ini belum mencapai tingkat krisis dan bisa dikendalikan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Kremlin pada Minggu 28 Juni 2026.
Dampak paling besar dari serangan Ukraina dirasakan di semenanjung Crimea, daerah yang dicaplok Rusia pada 2014. Otoritas setempat menetapkan status darurat setelah terjadi krisis bahan bakar dan pemadaman listrik akibat terganggu rantai pasok energi. Бизнес предприятий, социально значимых организаций, а также обсудить, как реализуются уже принятые решения в этом направлении. Putin menegaskan pemerintah akan memperkuat sistem pertahanan udara serta mengamankan distribusi energi, terutama ke wilayah-wilayah strategis. Pernyataan Putin muncul setelah serangan drone Ukraina menghantam wilayah Krasnodar dan membakar sebuah kilang minyak di Rusia Selatan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan serangan pada Jumat 26 Juni 2026 merupakan bagian dari operasi melemahkan kapasitas militer Rusia. Menurut Zelensky, pasukan Ukraina berhasil menargetkan sejumlah fasilitas energi lain di Krasnodar dan Yaroslavl. Bagi Kiev, serangan ke infrastruktur energi Rusia merupakan balasan atas serangan udara yang terus dilancarkan Rusia terhadap wilayah Ukraina sejak perang dimulai pada Februari 2022. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом. Kabar berikutnya, bencana gempa besar mengguncang Venezuela menelan ribuan korban, lebih dari 1.400 orang dilaporkan tewas. Sementara harapan menemukan korban selamat semakin menipis setelah waktu terbaik penyelamatan terlalui. Gempa bermagnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 menyebabkan kerusakan luas dan krisis kemanusiaan di berbagai wilayah. Hingga Minggu 28 Juni 2026, Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengonfirmasi jumlah korban tewas mencapai 1.450 jiwa, sementara 3.150 orang mengalami luka-luka. Como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido. Para ahli menyebut peluang menemukan korban dalam keadaan hidup sangat besar pada 72 jam pertama pasca gempa. Karena batas waktu telah terlewati, operasi darurat beralih dari penyelamatan menjadi pencarian dan evakuasi jenazah. Sekitar 774 bangunan mengalami kerusakan parah, termasuk 189 bangunan rata dengan tanah. Sementara itu, puluhan ribu warga dinyatakan hilang. Di kota pesisir La Guaira, wilayah mengalami dampak terparah, warga menggali puing-puing dengan tangan kosong demi mencari anggota keluarga. Pemerintah Venezuela memberlakukan pembatasan akses ke La Guaira, mengerahkan personil militer, serta mewajibkan relawan memiliki izin khusus untuk memasuki wilayah bencana. Kebijakan ini memicu protes dari warga yang ingin membantu proses evakuasi. PBB memperkirakan sekitar 6,76 juta orang terdampak langsung oleh gempa dan membutuhkan bantuan darurat berupa tempat tinggal sementara, air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. PBB menaksir nilai kerusakan mencapai 6,7 miliar dolar Amerika Serikat. Sedikitnya 24 negara mengirimkan 521 ton bantuan logistik, 86 ekor anjing pelacak, dan lebih dari 2.700 personel SAR membantu penanganan bencana. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Kegagalan Korea Selatan lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026 memicu gelombang kecaman di dalam negeri. Presiden Lee Jae-myung menuntut investigasi menyeluruh dan reformasi pengelolaan sepak bola nasional. Kekecewaan mendalam menyelimuti Korea Selatan setelah timnas gagal melaju ke fase gugur Piala Dunia 2026. Presiden Lee Jae-myung secara terbuka mengkritik penampilan Taeguk Warriors dan meminta Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan investigasi menyeluruh atas kegagalan. Menurut Lee, besar dana negara digunakan mendukung tim nasional harus diikuti dengan akuntabilitas. Pemerintah berjanji melakukan reformasi administrasi olahraga agar kegagalan serupa tidak terulang. Dampak kegagalan ini, pelatih Hong Myung-bo memutuskan mengundurkan diri.
Tekanan publik memuncak bahkan membuat stasiun televisi KBS mengaburkan wajah Hong Myung-bo saat menayangkan konferensi pers usai pertandingan sebagai cermin merosot kepercayaan publik terhadap sang pelatih. Korea Selatan sebelumnya membuka turnamen dengan kemenangan atas Ceko. Namun dua kekalahan beruntun dari Meksiko dan Afrika Selatan memupus harapan melaju ke babak gugur. Hasil ini menjadi kegagalan ketiga Korea Selatan lolos ke fase gugur dalam 4 edisi terakhir Piala Dunia. Ya, sementara itu hasil imbang 3-3 antara Austria dan Aljazair pada laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026 memicu polemik. Banyak penggemar Iran menuduh ada kejanggalan menguntungkan kedua tim. Seluruh tuduhan dibantah pihak Austria dan Aljazair. Hasil imbang 3-3 antara Austria dan Aljazair memastikan kedua tim lolos ke babak 32 besar. Sementara Iran harus tersingkir dari persaingan. Hasil ini mengingatkan memori lama pada Aib Gijon di Piala Dunia 1982. Saat itu hasil pertandingan Jerman Barat dan Austria memicu kontroversi karena dinilai sama-sama menguntungkan kedua tim. Dalam laga di Kansas City, Austria 2 kali memimpin melalui gol Marko Arnautovic dan Marcel Sabitzer. Lalu Aljazair 2 kali menyamakan kedudukan melalui Rafik Belgali dan Riyad Mahrez. Mahrez sempat membawa Aljazair unggul 3-2 pada menit ke-93. Hasil ini akan meluluskan Iran dan menyingkirkan Austria. Namun Sasa Kalajdzic mencetak gol penyama pada menit ke-96 mengubah skor menjadi 3-3 dan memastikan kedua tim melaju ke fase gugur atau 32 besar. Hasil ini memicu beragam tanggapan. Penggemar Iran mendesak FIFA menyelidiki dan menilai ada momen mencurigakan sepanjang pertandingan. Pelatih Austria Ralf Rangnick menegaskan tidak ada kesepakatan untuk mengatur hasil pertandingan. Menurutnya, drama gol menit-menit akhir justru membuktikan laga sulit diprediksi. Hal senada disampaikan pelatih Aljazair Vladimir Petkovic, menegaskan hasil 3-3 murni hasil pertandingan dan bukan hasil pengaturan skor. Ya, berikutnya langkah Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 terhenti pada babak 32 besar. Meski takluk dari Kanada melalui gol menit akhir, para pendukung Bafana tetap memberikan apresiasi atas penampilan bersejarah tim kebanggaan mereka. Ratusan pendukung Afrika Selatan atau Bafana memadati fan zone di Johannesburg menyaksikan laga babak 32 besar melawan Kanada pada Senin 29 Juni 2026. Suasana penuh harapan berubah menjadi kecewa setelah Bafana takluk 1 gol tanpa balas akibat gol kapten Kanada, Stephen Eustaquio, pada menit ke-92. Sepanjang pertandingan, Afrika Selatan tampil disiplin dalam bertahan dan beberapa kali mengancam lewat aksi Oswen Apoles serta tembakan jarak jauh Teboho Mokoena. Namun Bafana kesulitan menguasai pertandingan dan membangun serangan secara konsisten hingga akhirnya harus menerima keunggulan Kanada di masa tambahan waktu. Meski gagal melaju ke babak 16 besar, para pendukung mengaku tetap bangga. Mereka menilai keberhasilan Afrika Selatan menembus fase gugur untuk pertama kalinya menjadi pencapaian besar mengangkat pamor sepak bola negara di panggung dunia. Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang kebangkitan tim-tim Afrika. 9 dari 10 wakil benua hitam berhasil lolos ke fase gugur. Maroko digadang-gadang menjadi kuda hitam dalam perebutan gelar juara dunia. Ya, pemirsa, keberhasilan Republik Demokratik Kongo menembus babak 32 besar Piala Dunia 2026 disambut meriah oleh warga. Di tengah konflik melanda sebagian wilayah negara Kongo, kemenangan timnas menjadi simbol harapan dan persatuan bagi masyarakat. Ribuan pendukung memadati jalanan kota Goma, Republik Demokratik Kongo, merayakan keberhasilan timnas lolos ke babak 32 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sambil mengibarkan bendera nasional, para supporter menyanyikan lagu-lagu dukungan dan menari hingga larut malam merayakan prestasi bersejarah Leopards. Bagi banyak warga, kemenangan ini menjadi penghibur di tengah kondisi keamanan yang belum stabil, terutama di wilayah timur Kongo. Mereka mengaku momen ini memberikan semangat baru dan melupakan sejenak tekanan akibat konflik. Optimisme menyelimuti para pendukung menjelang laga melawan Inggris di babak 32 besar. Mereka yakin Leopards mampu melanjutkan perjalanan impresif dan memberikan kejutan.
Republik Demokratik Kongo memastikan tiket ke fase gugur setelah menundukkan Uzbekistan 3-1 pada laga terakhir grup K. Penampilan ini menjadi penampilan pertama Kongo di Piala Dunia sejak tahun 1974 dan mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak gugur. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seekor burung nuri di Jepang menyita perhatian publik setelah memprediksi kemenangan timnas Jepang atas Brazil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Aksi burung bernama Olivia ini disambut meriah pengunjung kebun binatang. Burung nuri abu-abu Afrika bernama Olivia menjadi pusat perhatian di Nasu Animal Kingdom, Tochigi, Jepang. Dalam sebuah atraksi prediksi pertandingan, Olivia dilepaskan ke lapangan sepak bola mini dilengkapi bendera Jepang dan Brazil. Diiringi sorakan penjaga satwa dan para pengunjung, Olivia memilih bendera Jepang sebagai tim yang dijagokan meraih kemenangan. Pilihan Olivia disambut tepuk tangan meriah. Olivia dikenal sebagai burung beramal setelah sebelumnya berhasil memprediksi sejumlah hasil pertandingan Jepang pada World Baseball Classic 2023. Menurut penjaga satwa, burung nuri Afrika memiliki tingkat kecerdasan setara dengan anak berusia 5 tahun. Atraksi ini digelar setelah Jepang lolos dari fase grup dan akan menghadapi Brazil pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Houston. Meski Brazil berstatus 5 kali juara dunia, Jepang memiliki modal kepercayaan diri setelah pernah mengalahkan Seleção 3-2 dalam laga uji coba pada Oktober 2025. Hasil laga Brazil melawan Jepang pada Selasa dini hari 30 Juni 2026 waktu Indonesia berakhir dengan skor 2-1. Gol Gabriel Martinelli menjadi penentu. Timnas Jepang sempat memimpin, tetapi Brazil mampu keluar sebagai pemenang. Dengan hasil ini, timnas Brazil berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi pemenang dari duel antara Pantai Gading dan Norwegia. Ya, selanjutnya kecintaan pada sepak bola membawa seorang kolektor asal Brasil mengumpulkan ribuan jersey dari berbagai penjuru dunia. Kini ia bertekad merebut kembali gelar pemilik koleksi jersey sepak bola terbanyak di dunia. Cássio Brandão meluapkan kecintaannya terhadap sepak bola dengan cara mengoleksi ribuan jersey bersejarah. Di ruang budaya miliknya di Sao Paulo, rak-rak yang dipenuhi jersey para legenda sepak bola, miniatur pemain, foto bertanda tangan, hingga beragam memorabilia pertandingan. Salah satu koleksi paling berharga adalah jersey pernah dikenakan Pele saat bertemu Ratu Elizabeth II dalam kunjungan ke Brazil pada tahun 1968. Koleksi mencakup ratusan jersey timnas Brazil dari berbagai edisi Piala Dunia, serta benda-benda bersejarah dari Stadion Maracanã, Brazil. Menurut Brandão, sepak bola merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan kehidupan masyarakat Brazil. Pada tahun 2024, Guinness World Records mencatat koleksinya berjumlah 6.101 jersey. Kini jumlahnya meningkat menjadi 8.532 jersey, termasuk lebih dari 400 jersey timnas Brazil dan koleksi dari 199 tim nasional di dunia. Meski demikian, Brandão terpaut 6 jersey dari pemegang rekor dunia saat ini, Gustavo Arbeláez, asal Kolombia. Brandão mengaku terus melengkapi koleksi demi merebut kembali gelar kolektor jersey sepak bola terbanyak di dunia. Ya pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Yaman dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam sejarah peradaban Islam di Jazirah Arab. Negeri ini menjadi bagian dari perjalanan dakwah sejak masa Nabi Muhammad hingga berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan Islam. Bagaimana peradaban Islam berkembang di Yaman? Berikut tayangannya untuk Anda.
Wilayah Yaman menjadi pusat peradaban sejak sekitar 1200 sebelum Masehi. Ketika sejumlah kerajaan kuno mulai berkembang di kawasan selatan Jazirah Arab. Beberapa kerajaan pernah berdiri di wilayah ini, antara lain Kerajaan Sabah sekitar 1000 sebelum Masehi, Kerajaan Kataban sekitar 800 sebelum Masehi, serta Kerajaan Himyar sekitar 110 sebelum Masehi. Kerajaan-kerajaan tersebut dikenal sebagai pusat perdagangan rempah, kemenyan, dan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Afrika, dan kawasan Mediterania. Selanjutnya memasuki abad ke-7 Masehi. Wilayah Yaman mulai mengenal Islam pada masa Nabi Muhammad. Sekitar tahun 628 hingga 631 Masehi, Nabi Muhammad mengirim sejumlah sahabat untuk berdakwah ke wilayah Yaman. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Musa al-Asy'ari. Dakwah ini diterima oleh berbagai suku di Yaman secara damai, sehingga wilayah ini kemudian menjadi bagian dari peradaban Islam yang berkembang pesat di Jazirah Arab. Sana'a merupakan salah satu kota tertua di dunia yang masih dihuni hingga saat ini. Sejumlah catatan sejarah menyebutkan kota ini sudah ada sejak sekitar abad pertama Masehi. Bahkan sebagian sumber menyebut kawasan ini telah berkembang sejak beberapa abad sebelumnya. Dalam sejarah Islam, Sana'a mulai dikenal setelah masyarakatnya menerima dakwah Islam pada masa Nabi Muhammad sekitar tahun 630 Masehi. Kemudian, pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, sekitar abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi, Sana'a berkembang menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan Islam di wilayah Yaman. Hingga kini, kota tua Sana'a masih mempertahankan arsitektur khas rumah menara dari batu bata tanah liat yang berusia ratusan tahun dan telah diakui sebagai warisan budaya dunia. Ma'rib. Ma'rib merupakan kota kuno yang sangat terkenal dalam sejarah Arab, terutama sebagai pusat dari kerajaan Sabah yang berkembang sekitar 1000 sebelum Masehi hingga 275 Masehi. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan paling makmur di Jazirah Arab karena menguasai jalur perdagangan kemenyan dan rempah yang sangat berharga pada masa itu. Dalam tradisi sejarah Arab dan kisah dalam Al-Quran, kerajaan ini juga dikaitkan dengan sosok Ratu Balqis, penguasa terkenal dari negeri Sabah. Ratu Balqis dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan memiliki kerajaan yang makmur, dengan pusat pemerintahannya berada di kota Ma'rib. Bahkan, kisah Ratu Balqis juga disebut dalam Al-Quran ketika ia menerima dakwah dari Nabi Sulaiman yang kemudian mengajak sang ratu untuk mengenal dengan menyembah Allah. Selain kota bersejarah, Yaman juga memiliki bangunan ikonik bernama Dar al-Hajar. Bangunan ini dibangun kembali pada tahun 1930 Masehi oleh Imam Yahya, penguasa kerajaan Mutawakkilite, Yaman pada masa itu. Istana ini digunakan sebagai tempat peristirahatan musim panas bagi keluarga kerajaan. Dengan arsitektur khas Yaman, Dar al-Hajar memiliki beberapa lantai yang dibangun langsung mengikuti bentuk batu besar di bawahnya. Interior bangunan dihiasi ukiran tradisional, jendela kaca yang berwarna, serta ruangan-ruangan mencerminkan gaya arsitektur kerajaan Yaman pada awal abad ke-20. Saat ini, Dar al-Hajar menjadi salah satu ikon budaya dan sejarah Yaman yang paling dikenal di dunia. Sejarah panjang Yaman menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam perjalanan peradaban Islam, mulai dari masa kenabian, perkembangan ilmu pengetahuan, hingga warisan arsitektur yang masih bertahan hingga saat ini. Melalui kota-kota bersejarah seperti Sana'a dan Ma'rib, serta bangunan ikonik seperti Dar al-Hajar,
jejak kejayaan peradaban Islam di Yaman masih bisa disaksikan hingga hari ini. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.